Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Bangunan pondok pesantren, tepatnya merupakan pondok pesantren Al-Kozini yang berada di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk dan juga menimpa para santri yang saat itu, pemirsa, sedang melaksanakan sholat asar berjamaah sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi saat ini masih terus berlangsung dan kita akan pantau bagaimana sejauh ini proses evakuasi para santri yang diduga masih berada di dalam bangunan. Langsung bergabung bersama kami, rekan kami ada Humaydi yang sudah berada di lokasi. Humaydi, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya berada di pondok pesantren Al-Kozini di mana suasana tanpa menegangkan, di mana jumlah aparat dan beberapa anggota BPBD dari Basarnas juga tampak melakukan upaya untuk evakuasi. Ada sejumlah beberapa yang diduga santri yang masih di dalam bangunan yang roboh ini. Dan dapat saya laporkan, saat ini upaya dari pihak kepolisian dan beberapa orang terus berupaya untuk melakukan evakuasi beberapa santri yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan musola yang dapat saya kabarkan saat ini, di mana bangunan musola ini dari pandangan kasat mata bangunan ini baru dibangun dan roboh dengan kondisi yang cukup memprihatinkan saat ini. Dan dapat saya kabarkan di mana sejumlah pejabat di sini tampak ada Kapolres Sidoarjo dan wakil Gubernur Jawa Timur tampak hadir di kesempatan kali ini. Dan dapat saya laporkan juga ada alat berat, di mana alat berat ini rencananya akan dipakai untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan ini. Bangunan ini kira-kira berukuran 15 sampai 20 yang baru dibangun dan mengalami musibah kali ini. Gitu. Baik, Humaydi, Anda mengatakan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Seperti apa upaya yang dilakukan karena ada pengerahan juga alat berat? Seperti apa? Anda bisa jelaskan situasinya? Ya, alat berat ini ada berupa satu eskavator dan mobil Basarnas tampak di depan bangunan yang roboh kali ini, di mana bangunan yang roboh ini masih dilakukan pemetaan sebelum dilakukan evakuasi karena diduga ada beberapa orang santri yang masih di dalam bangunan yang roboh ini. Begitu. Iya. Apakah sudah ada informasi entah dari saksi mata ataupun santri yang di sana, berapa orang kurang lebih yang berada di dalam yang masih perlu dievakuasi, Humaydi? Ini masih simpang siur. Saat dilakukan setelah sholat asar itu ada berapa orang yang melakukan sholat berjamaah di bangunan ini. Namun pihak dari aparat masih mendata berapa orang yang masih tertimbun atau yang masih berada di dalam reruntuhan ini. Gitu. Ya,
Selain dari pengerahan alat berat yang Anda sebutkan ada eskavator dan juga sejumlah alat lainnya, apakah ada petugas yang juga melakukan penyelamatan masuk ke dalam personil? Artinya mereka betul-betul masuk ke dalam reruntuhan dan berusaha menjangkau para santri yang terjebak di dalam. Seperti apa? Ya, di sini yang Basarnas berupaya untuk masuk ke dalam lorong-lorong atau celah-celah dalam dan melakukan evakuasi. Namun sejumlah petugas masih memikirkan kalau di mana bangunan ini dibongkar, nanti apakah korban ini semakin tidak bisa atau semakin sulit dievakuasi atau semakin mudah, begitu. Baik, terima kasih Humaydi. Tadi sempat disebutkan kita berharap proses evakuasi ini bisa membuahkan hasil dan memang cukup dilematis situasinya, tapi kita akan pantau terus. Namun dari titik yang berbeda, kita juga akan bergabung pemirsa bersama dengan Goldi Gumilang yang juga berada di lokasi dari titik tempat ambruknya pondok pesantren, tepatnya Ponpes Al-Kozini di Kecamatan Buduran. Goldi, seperti apa gambaran terkini di sana? Silakan. Ya, rekan dan juga pemirsa, saat ini kami memantau proses evakuasi yang tengah berlangsung. Mengingat terjadi peristiwa memilukan di Kabupaten atau di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana sebuah bangunan asrama putra di kompleks salah satu pondok pesantren di kawasan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan ambruk pada Senin 29 September 2025. Dan saat ini pemirsa dapat kami sampaikan bahwa alat berat ini sudah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Tersebut disampaikan oleh Kapolresta Sidoarjo, Kompol Christian Tobing, di mana alat berat sudah dapat mengakses masuk untuk melakukan proses evakuasi dan juga dibantu rekan-rekan dari tim SAR dan juga Basarnas dan juga pihak-pihak lain yang ikut membantu proses evakuasi, mengingat dilaporkan ada sejumlah santri yang terjebak dan juga ada sejumlah santri juga yang telah dilarikan ke rumah sakit. Namun memang secara jumlah ataupun jumlah pastinya korban ini masih dalam pendataan petugas di lapangan. Kami juga menjelaskan pula rekan dan juga pemirsa terkait dengan informasi awal yang kami terima bahwa memang telah terjadi ambruk sebuah bangunan musola di dalam area pondok pesantren Al-Qozi, Desa Buduran, di mana peristiwa memilukan ini terjadi sekitar pukul 3 sore ataupun setelah asar. Informasi awal yang kami dapatkan dari Ketua RT 07 RW 03 Desa Buduran, Bapak Munir mengatakan bahwa pihak pondok ini sebelumnya sudah meminta izin kepada pihak RT untuk melakukan pengecoran di kawasan ini ataupun wilayah yang terjadi bangunan maksud kami yang ambruk ini. Kemudian juga Pak Munir menambahkan bahwa saat musola ini rubuh, sejumlah santri ini masih berada di dalam. Dan itu tadi pemirsa bahwa untuk jumlah totalnya ini kami masih mengkonfirmasi karena ada sejumlah... Baik, ditahan dulu laporannya Goldi Gumilang dan kita akan lanjutkan breaking news TV usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk yang berada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini.